Selamat datang kembali di channel Quick Information, tempat kita menggali kebenaran yang tersembunyi dan informasi. Hari ini kita akan membahas tentang kartel narkoba paling berbahaya di Meksiko. Selama beberapa dekade, Meksiko telah menjadi medan pertempuran diam-diam antara pemerintah dan kelompok kejahatan terorganisir yang paling kejam di dunia. Mereka dikenal sebagai kartel. Kekuatan mereka melampaui obat-obatan, merambah ke politik, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari jutaan orang. Hari ini kita akan merangkum dan membedah profil dua kelompok yang paling ramai diperbincangkan dan paling berbahaya yang mendominasi narasi ini, kartel Sinaloa dan kartel Jalisco Generasi Baru atau CJNG. Tonton sampai habis, karena di bagian akhir kita akan membahas bagaimana persaingan kedua kartel ini membentuk masa depan keamanan global. Mari kita mulai. Kartel Sinaloa, sang raksasa historis. Kita mulai dengan yang tertua dan mungkin yang paling terkenal, kartel Sinaloa. Didirikan di negara bagian Sinaloa, kartel ini mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan ikonik Joaquin El Chapo Guzman. Meskipun El Chapo kini dipenjara, kartel Sinaloa tetap menjadi pemain global utama. Filosofi mereka cenderung pada kehati-hatian dan negosiasi, meminimalkan konflik terang-terangan dengan pemerintah saat menguntungkan, sambil tetap mengontrol koridor penyelundupan utama, terutama melalui perbatasan Pasifik. Saat ini, kepemimpinan kartel Sinaloa terpecah, dipimpin oleh Ismael El Mayo Zambada yang legendaris, yang tidak pernah tertangkap, dan anak-anak El Chapo, yang dikenal sebagai Los Chapitos. Kekuatan Sinaloa terletak pada koneksi historis, jaringan logistik yang luas, dan kemampuan mereka untuk beroperasi seperti perusahaan multinasional yang tersembunyi. Namun, ada kekuatan baru yang menantang hegemoni ini dengan cara yang jauh lebih brutal. Kartel Jalisco Generasi Baru, CJNG, ancaman baru. Inilah musuh publik nomor satu Meksiko saat ini, kartel Jalisco Generasi Baru atau CJNG. Dipimpin oleh Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. CJNG muncul dari pecahan Sinaloa dan dengan cepat menjadi kekuatan yang paling agresif dan ekspansif. Filosofi CJNG adalah teror terang-terangan. Mereka menggunakan kekerasan ekstrim dan propaganda militer untuk menanamkan rasa takut, bahkan terhadap angkatan bersenjata Meksiko. Pembunuhan, pemenggalan, dan serangan berani adalah ciri khas mereka. Tidak seperti Sinaloa yang berorientasi supply chain, CJNG sangat berfokus pada fentanyl, obat opioid sintetis yang jauh lebih mematikan dan lebih menguntungkan, yang membanjiri pasar Amerika. Tujuan utama El Mencho adalah mendominasi seluruh jalur perdagangan narkoba di Meksiko, bahkan dengan menyerang langsung pejabat tinggi. Ini menjadikan mereka ancaman stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang kartel, Sinaloa versus CJNG. Persaingan antara Sinaloa dan CJNG telah memicu konflik teritorial paling berdarah di Meksiko, terutama di negara bagian seperti Zacatecas dan Baja California. Sinaloa mengandalkan koneksi lama dan jaringan penyelundupan yang matang. Sementara itu, CJNG menggunakan teror, rekrutmen paksa, dan taktik militer yang brutal untuk merebut wilayah. Konflik ini bukan hanya tentang narkoba, ini tentang kontrol atas imigran, perdagangan manusia, pemerasan, dan penguasaan sumber daya alam, membuat setiap kota yang mereka rebut menjadi zona perang sipil de facto. Meksiko kini berada di persimpangan jalan. Meskipun El Chapo sudah dibalik jeruji, ancaman dari kelompok seperti CJNG yang dipimpin El Mencho menunjukkan bahwa perang narkoba ini jauh dari selesai. Jaringan global mereka mengancam keamanan di Amerika dan Eropa, membuat kisah gangster Meksiko ini relevan bagi kita semua. Kekerasan yang terjadi di sana memiliki dampak langsung pada komunitas kita.
Menurut Anda, kelompok manakah yang akan mendominasi di masa depan? Sinaloa atau CCNG? Tuliskan prediksi Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.